Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar semua? Semoga semua sehat, semua happy, dan semuanya aman ya. Ya, halo Eka Wiana Putra. Apa kabar semua? Sehat plus? Apa kabar? Nih teman-teman, nggak terasa ya kita udah masuk di bulan puasa ini, kalau nggak salah udah ke hari yang 21, yang ke-21 ya. Jadi sebentar lagi Lebaran. Lebaran berapa hari lagi ya? 9 atau 10 hari lagi ya. Nggak kerasa ya, udah mau deket Lebaran ya. Nah, gini nih teman-teman. Karena udah mau Lebaran nih, kita kan mesti kelihatan fresh nih kulit, mesti kelihatan cetar gitu. Karena kan walaupun gak ketemu nih nanti Lebaran, teman-teman pasti akan video call mungkin sama saudara atau bikin Zoom mungkin. Pasti akan tetap dandan gitu loh, tetap mesti kelihatan fresh gitu. Oh iya, Pak Rizal Jalil 9 hari lagi. Nah, masih ada kesempatan nih untuk perawat kulit. Nah, kali ini, sore ini kita akan ngobrol tentang bagaimana cara mengatasi kulit yang berjerawat. Kayaknya cocok ya di masa-masa seperti ini ya, karena mungkin kan teman-teman banyak makan makanan yang berlemak, gula, karbo tinggi, itu juga akan bikin kulit kita berjerawat gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang jerawat ya, jerawat itu adalah salah satu masalah kulit yang paling banyak orang alami gitu. Bahkan ada satu pakar kesehatan kulit itu bilang bahwa tidak ada satupun di dunia ini orang yang melewati masa hidupnya tanpa pernah ketemu dengan jerawat di kulitnya. Jadi teman-teman yang berjerawat ya banyak temennya gitu, karena semua dari kita pasti pernah mengalami jerawat ini, masalah jerawat. Apa sih jerawat itu teman-teman? Jerawat itu adalah pori-pori di kulit yang tersumbat oleh minyak, kulit mati, dan bakteri. Nah, setiap pori-pori kulit itu itu adalah lubang ke folikel yang terdiri dari rambut dan kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini setiap kali itu melepas sebum atau minyak yang merambat ke atas melalui rambut dari pori-pori tersebut gitu. Nah, bila tersumbat pori-porinya, itu akan membuat terjadinya jerawat ini. Kalau ketambahan bakteri, itu akan menjadi jerawat yang meradang. Seperti itu teman-teman. Terus apa sih penyebabnya jerawat itu? Yang pertama pasti sebum atau minyak yang berlebih. Itu biasa terjadi di orang yang kulitnya berminyak. Ya udah pasti kalau kulitnya berminyak, produksi minyaknya berlebihan akan kecenderungan kena jerawat gitu, akan mudah terkena jerawat. Tapi nggak menutup kemungkinan orang yang kulitnya berminyak nggak berjerawat kalau benar-benar setiap hari dibersihkan dengan baik, dirawat dengan baik. Lalu apalagi yang bikin jerawat? Pola makan yang kurang bagus. Terutama orang yang suka makan banyak gula, banyak lemak, banyak karbo, itu juga ternyata pemacu jerawat, teman-teman. Kacang-kacangan gitu ya. Orang suka makan kacang segala macam, kalau emang apalagi dia tambah kulitnya berminyak, itu akan mudah timbulnya jerawat. Stres juga. Sering pegang-pegang wajah. Nah, teman-teman di masa pandemik ini pasti teman-teman udah punya kebiasaan baru, nggak sering lagi pegang-pegang wajah gitu. Tapi kadang-kala kebiasaan itu susah ya ditinggalkan ya, karena kadang-kala otomatis gitu, nggak pakai lewat otak lagi, langsung pegang-pegang wajah. Itu juga salah satu penyebab jerawat, karena tangan kita nggak selalu bersih. Lalu hormonal juga membuat jadi naik turunnya hormon atau ketidakseimbangan hormon itu membuat kelenjar minyak akan lebih aktif. Di masa pubertas itu juga akan membuat kulit jauh lebih berminyak. Pada wanita, siklus menstruasi
naik turunnya rasio hormon estrogen dan progesteron itu juga pemacu timbulnya jerawat gitu. Menopause di mana itu juga menimbulkan jerawat gitu, sehingga kadang-kala membuat orang yang kayaknya udah nggak pubertas nih, udah umurnya udah di atas 40 tahun, udah 50 tahun, tapi kalau masih ada timbul jerawat, itu karena hormonal. Juga ternyata faktor keturunan juga ada membawa pengaruh gitu dalam timbulnya jerawat ini. Nah, kita akan lihat nih, ada jerawat di usia 20-an, itu biasanya karena pubertas, pola makan, tidak merawat kulit, atau merawat kulit secara berlebihan. Maksudnya apa? Misalnya remaja-remaja itu kan suka ini nih ya, peeling, suka merawat kulit, scrub terus setiap hari, sehingga kulitnya jauh lebih tipis, lebih sensitif. Nah, itu juga ternyata membuat kulit lebih mudah berjerawat. Pria misalnya, pria banyak yang karena kelenjar minyaknya aktif di masa pubertas, itu jerawat gak cuma di muka gitu, di leher, di punggung, itu banyak seperti itu. Nah, nanti kita akan ngomongin gimana cara mengatasinya ya. Kalau di usia 20 ini banyak yang kita bisa lakukan ya. Yang jelas sekarang kita harus membersihkan remaja-remaja di usia 20 itu harus membersihkan kulit wajahnya dengan rutin gitu, dengan secara sengaja terus dibersihkan 2 kali sehari dengan cleanser yang fungsinya mengurangi minyak. Oke, lalu juga bisa digunakan eksfoliasi secara kimia. Itu dengan produk yang mengandung asam salisilat, glikolat, AHA dan BHA. Nah, teman-teman tahu nggak? Toner kita nih, toner esensial ini, itu adalah toner yang mengandung asam salisilat, yang itu termasuk BHA gitu. Dan itu membuat saya akhirnya aware gitu, ternyata kenapa tuh ya, saya ini walaupun kulitnya nggak terlalu berjerawat, nggak sering berjerawat, tapi saya suka banget pakai toner ini. Karena dia mengandung asam salisilat yang bisa membersihkan kulit mati atau kotoran yang ada di dalam pori-pori gitu. Jadi sampai ke dalam pori-pori dia bisa membersihkan. Ini sangat dibutuhkan gitu. Ini udah termasuk eksfoliasi. Jadi ini termasuk toner exfoliating ya, exfoliating toner seperti itu. Nah, lalu apa lagi yang dibutuhkan? Serum. Di usia 20 itu sangat 20-an itu sangat membutuhkan serum yang mengandung vitamin C untuk mengatasi jerawat. Lalu apa? Nutrilite, Anda juga butuh gitu suplementasi. Kenapa? Karena udah pasti kalau di usia 20-an itu pola makannya belum bagus gitu loh. Jarang banget anak remaja yang setiap hari makan sayur, buah, sabu-sabu terus gitu. Kebanyakan makan yang banyak gula, banyak karbo, minum bubble terus setiap hari gitu. Minum boba, nah itu kan banyak gula, banyak karbo, nah itu juga kurang bagus gitu loh untuk dia memacu juga timbulnya jerawat gitu. Nah, apa yang perlu Nutrilite yang perlu dikonsumsi gitu? Fiber blend, udah pasti karena kita butuh fiber, karena teman-teman yang di usia remaja itu butuh fiber lebih lagi gitu supaya tidak berjerawat. Lalu kalau kita berjerawat, kulit kita juga akan cenderung lebih sensitif terhadap sinar matahari, sehingga dibutuhkan juga spot treatment. Nah, kita beruntung banget karena produk-produk itu ada di MW gitu, ada di Artistry. Teman-teman bisa pakai UV Protect Ideal Radiance yang SPF 50 plus PA plusnya sampai 4 kali, itu udah aman banget. Jadi teman-teman yang masih remaja nih, ada masalah dengan jerawat, jangan lupa perawatan yang tepat. Nanti kita omongin lebih lanjut. Yang kedua, yang usia 40-an. Nah, teman-teman ada yang usia 40-an tiba-tiba nggak pernah berjerawat, tiba-tiba ada jerawat gitu. Saya bersyukurnya nggak terlalu masalah dengan jerawat ketika usia saya udah 40 tahun. Yang kadang-kala kalau ya jerawat sebulan sekali aja gitu, cuman seperti itu. Tapi ada beberapa yang tiba-tiba ketika berumur 40 tahun tiba-tiba jerawatan lagi gitu.
Jerawatannya udah mulai, lah kok jerawatan kecil banyak lagi gitu. Ternyata ada sebabnya teman-teman. Di usia 40 itu perubahan hormon mulai terjadi lebih banyak gitu. Jadi ketidakseimbangan hormon itu juga membuat jerawat di usia 40-an. Kebanyakan gula itu juga ternyata penelitian membuat orang di atas 40 tahun itu jerawatan. Lalu stres tentu saja. Ya. Lalu apa solusinya untuk usia 40-an? Yang pertama, cleanser sama dengan yang usia 20-an. Cari cleanser yang bisa mengatasi kelebihan minyak, membersihkan benar-benar sampai ke benar-benar bersih, minyaknya keangkat semua. Lalu eksfoliasi dengan zat-zat yang tadi saya sebutkan nih, mengandung asam salisilat gitu. Dia bisa mengikis sel-sel kulit mati sampai ke pori-pori dan bisa membersihkan minyak sampai ke dalam pori-pori seperti itu. Lalu apa lagi yang dibutuhkan? Pelembab yang mengandung hyaluronic acid. Kenapa? Karena ketika umur 40-an tahun ke atas, itu kelembapan di kulit sudah mulai berkurang, teman-teman. Kemampuan kulit untuk mengikat air itu sudah sangat berkurang di usia 40 tahun ke atas. Nah, kita butuh pelembab yang mengandung zat-zat tertentu yang membantu mempertahankan kelembapan kulit. Salah satunya hyaluronic acid. Nah, itu ada di vitamin C plus HA ini. Ini tadi serum vitamin C juga ini bisa digunakan dari umur 20-an. Ya, teman-teman. Nah, terutama pada malam hari ketika dan malam hari waktu kita tidur, itu kulit kehilangan kelembapan yang sangat banyak. Itu di saat malam hari. Itu butuh hyaluronic yang lebih banyak, dia butuh pelembab yang mengandung zat-zat tertentu yang bisa mempertahankan kelembapan di dalam kulit dan juga membutuhkan pelembab yang mengandung zat-zat yang bisa mempertahankan kolagen gitu di dalam kulit kita. Ini penting banget kalau kita udah berumur 40 tahun ke atas nih, pakai ini nih. Ini top banget teman-teman. Jadi kalau Anda jerawatan nih, kadang-kala banyak orang yang jerawatan terus nggak mau pakai pelembab. Itu salah teman-teman. Karena orang yang berjerawat, apalagi dia eksfoliasi, dia pakai pelembab, pakai cleanser yang mengambil minyak di dalam kulit, terus dia pakai tonernya juga yang exfoliating toner, itu akan membuat kulit menjadi kecenderungannya lebih kering. Ya, jadi teman-teman pernah nggak lihat ada orang yang kulitnya berjerawat banyak, tapi seperti ada terkopek-kopek kering seperti itu. Nah, itu artinya kulitnya juga mengalami dehidrasi. Nah, supaya tidak dehidrasi, kita gunakan pelembab. Nah, nanti Anda bisa cari tahu pelembab yang cocok untuk kondisi kulit Anda. Seperti itu. Nah, teman-teman, beruntung banget nih ya kita akan ngobrol dengan seorang teman ya, yang dia itu sangat terbantu dengan artistry untuk mengatasi masalah jerawatnya. Nah, teman yang akan kita undang ngobrol dengan kita itu dia mengalami 2 fase jerawat ini. Dulu waktu dia remaja, usia 20-an dia parah banget jerawatnya. Dan dia coba artistry, jerawatnya langsung bagus, kulitnya bagus banget. Sampai orang-orang itu nggak percaya kalau dulu dia pernah jerawatan parah. Nah, sekarang usia 40-an dia jerawatan lagi. Gimana cara ngatasinya? Yuk kita undang teman kita, Elizabeth. Sebentar ya, saya coba lihat. Tadi udah ada. Coba tadi pakai apa ya? Apa ya pakainya ya tadi ya, saya udah ini kok lupa ya. Oh, Cutahir. Bentar ya, saya ini
Iya, ini dia. Iya. Kita tunggu teman kita yang satu lagi nih. Iya. Halo Ebet. Ntar saya mesti pakai earphone, lupa saya jadi nggak dengar. Halo Bet. Halo. Dengar suaraku nggak? Ya. Dengar. Aku juga dengar suara kamu sih. Teman-teman oke nggak suara kita berdua? Suara saya, suara Elizabeth, apakah cukup jelas didengarkan? Halo. Dengeran ya? Oke, kita mulai aja ya, Bet ya. Nah, Bet, ingat nggak dulu kamu waktu masih remaja itu kamu umur berapa ya, Bet? Waktu kita kenal pertama kali, Bet? Waktu itu aku baru masuk 20-an deh, 21. 20-an ya, 21-an ya. Nah, waktu aku pertama kali kenal kamu, tuh kulit kamu jerawatan parah, Bet. Bener, Bu. Itu. Itu gimana tuh, Bet? Boleh nggak ada ininya nggak? Fotonya nggak, Bet? Boleh ditunjukin nggak? Supaya teman-teman percaya kamu dulu pernah jerawatan. Iya, bentar, Bu. Dulu tuh parah. Elizabeth suaranya rada kecil katanya, Bet. Kecil ya? Kecil ya, Bu? Sorry. Katanya, aku sih dengeran. Oke. Sekarang lumayan? Nah, udah lumayan. Ya, kedengeran ya? Lumayan ya? Oke. Udah lumayan. Ini aku dapat foto aku yang lama, kelihatan nggak ya? Tuh. Ya, kelihatan sih, Bet. Wow, tuh lihat tuh. Tuh banyak banget. Kurang kelihatan, tapi tuh kelihatan merah-merahnya tuh banyak seluruh muka tuh. Itu antara bekas dan yang baru tuh, dan kebanyakan tuh waktu itu jerawat batu, Bu. Jadi kan kayaknya sakit Jerawat banget batu gede-gede gitu ya. Kita nggak bisa keluar, terus merah kayak gitu radang, terus belum lagi kalau yang udah selesai bekasnya juga banyak, terus nggak bisa Bet, sorry Bet, kamu katanya suaranya kurang kenceng, Bet. Masih kurang kenceng deh, masih bentar. Rada deket kali. Halo. Tes. Nah, Coba. gimana tes? Sekarang kenceng. Tes, kenceng? Ya, oke ya. Sepertinya jauh lebih baik. Oke, ya terusin, Bet. Oke, sip. Jadi waktu itu stres juga kan, maksudnya masih muda, terus udah gitu waktu itu saya termasuk bukan orang yang suka dandan, Bu, gitu. Jadi terus belum lagi juga belum ngerti lah kayak ngerawat wajah tuh gimana. Jadi kalau cuci muka ya cuci muka gitu aja, tapi nggak ngerti lah maksudnya harus pembersih pakai yang gimana gitu. Jadi mungkin karena itu akhirnya jerawatnya tambah banyak gitu. Nah beruntungnya waktu itu udah parah-parah banget. Waktu itu diperkenalkan MW, terus udah gitu pertama kalinya justru ya masuknya justru saya onnya tuh dari artistry. Gara-gara waktu itu ibu datang ke rumah aku mau ngajarin beauty klinik, walaupun aku bilang ya tapi kan muka lagi begini, gimana caranya mau meyakinkan orang gitu kan, mau apa yang mau dijual gitu. Tapi ternyata memang sebenarnya aku ngerti prinsip bahwa bisnis ini kita dari promosi tuh gara-gara artistry gitu. Gara-gara cobain artistry, aku pakai dan bener-bener hasilnya nyata banget. Jadi orang lain tuh bisa ngelihat bahwa oh artistry bener-bener bagus ya karena hasilnya nyata nih di Elizabeth gitu. Jadi banyak orang percaya dan aku pun juga sangat percaya banget gitu sama artistry gitu, Bu. Iya. Produk apa, Bet, ya waktu itu kamu pakai, Bet? Bisa sharing nggak? Beberapa mungkin udah nggak ada ya sekarang, tapi ada yang bisa diganti gitu loh. Iya. Waktu itu pas awal kan memang cleansernya dari seri yang pure white, yang masih bubuk itu, Bu. Terus kan Bu Devi ngajarin aku, Bet harus ini nih, harus cuci muka yang bener, pakai maksudnya pakai cleanser yang bener lah. Kalau dulu kan cuma asal aja pakai apa aja lah kayak gitu. Terus itu toner, terus pakai obat
waktu itu ada obat jerawatnya Emu yang putih itu tuh Bu. Yang sekarang sih kan ini ya yang esensial. Terus udah gitu kita pakai AHA serum. Dulu AHA serum itu, terus udah gitu pakai penutup sama pelembabnya yang dari seri Pure White. Itu tuh, itu saya pakai terus 3 bulan itu bener-bener udah efek banget, udah kelihatan banget, udah bersih gitu. Hampir 60% tuh jerawat yang meradang tuh udah nggak ada. Terus paling tinggal sisa bekasnya doang sih. Iya. Nah, aku potong dikit ya, teman-teman. Sekarang kalau teman-teman punya jerawat yang gede-gede yang itu, memang harus hati-hati cara perawatannya. Yang penting dari dalam juga mesti dirawat gitu. Jadi minum suplemen, minum fiber tuh paling penting tuh, fiber, vitamin C. Kalau teman-teman cewek minum Primrose itu juga sangat membantu ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang punya jerawat gede-gede itu kan harus cepet tuh ngeringin jerawatnya. Itu pakai sabun madu seperti ini itu membantu. Dulu kalau nggak salah kamu juga aku minta untuk selang-seling ya, Bet ya, pakai sabun madu dan pakai baru pakai Pure White. Bener, waktu parah-parah banget awalnya banget sih aku pakai yang sabun madu. Ya, habis sabun madu agak mendingan, cepet kering, betul. Baru habis itu agak mendingan baru pakai yang seri Pure White, Bu. Ya, terus kalau sekarang nih, Bet, katanya kamu juga dengar jerawatan lagi gitu di usia. Iya, Bu, benar-benar. Gitu. Apa yang kamu lakukan nih, Bet? Waktu pas tiba-tiba muncul 1-2 jerawat sih biasa ya Bu ya, hormonal kan biasa tiap bulan. Tapi pas lagi munculnya jadi banyak dan kok lah udah lama gitu nggak muncul, pertama kaget juga. Terus udah gitu, tapi mungkin aku tetap pakai semua regimen-regimen yang dari artis itu semua tetap pakai. Cuma mungkin sedikit salahnya setelah aku dengar IG yang artis sebelumnya dari Bu Devi, justru aku malah tadinya stop yang ini AHA serum ini. Vitamin C ini. Justru aku tadinya malah stop ini gitu karena kirain apa jangan-jangan ini ya gitu ya bisa menyebabkan itu. Akhirnya aku stop. Tapi yang ada setelah aku stop itu justru jerawatnya nggak kurang, tapi malah kulitnya tuh jadi gimana ya, jadi tambah kusam gitu loh. Terus kasar. Juga ya. Berasanya kasar gitu. Betul udah kasar, kusam, gak enak. Makanya aku bilang, aduh kenapa ya kok. Maksudnya aku tetap sih kalau acne care tetap pakai karena itu tetap membasmi jerawat tuh udah paling top banget deh. Nah sama terus akhirnya pas aku sempet sebulanan lebih nggak pakai yang AHA serum ini, yang HA ini. Terus akhirnya pas denger IG live-nya dari Bu Devi kan yang tentang mengenai boosting sama ini yang AHA ini, akhirnya aku jadi oh iya ya berarti mungkin ini bisa kan membantu untuk membasmi dari bekas-bekasnya juga gitu kan. Akhirnya aku pakai. Nah, begitu aku pakai terus seminggu udah balik lagi sih. Kondisi kulitnya udah nggak kusam sama udah nggak kasar. Nah, sekarang sih aku sih udah lumayan baik sih. Cuma sekarang masih ada sisa-sisa bekasnya doang. Terus kalau jerawat ya masih ada 1, tapi maksudnya itu udah nggak masalah lagi sih. Lebih udah nggak takut sekarang daripada dulu karena udah tahu sekarang kan artisnya udah pasti bisa lah untuk jerawat, untuk ngatasin jerawat gitu produk-produknya. Bisa ceritain nggak Bet produk yang kamu pakai apa untuk pas lagi sekarang? Pas sebelumnya sih aku pakai Youth Extend, terus udah gitu pas lagi ada jerawat banyak itu aku semua pakai yang produk dari Essential ya, yang dari cleansernya, terus udah gitu dari tonernya, kan tonernya juga bagus banget nih buat ngeringin jerawat juga kan ya Bu ya. Makanya ini suka banget. Terus udah gitu lanjut ke boosting juga karena boosting itu kan juga kan untuk buat nambah oksigen supaya di kulit kita sama untuk supaya penyerapan yang produk berikutnya itu jadi lebih efektif gitu. Betul. Terus pakai AHA, terus kemudian aku pakai Essential ini Acne Care ini. Nah ini suka banget nih sama produk ini karena aku sih nggak pernah coba produk yang lainnya di pasaran ya Bu ya. Cuma aku sukanya adalah karena ini itu dia warnanya bening.
Jadi kan maksudnya kalau dipakai tuh dari dulu aku suka kalau benih itu kan ya nggak berbekas. Kadang-kadang dulu kan ada orang pakai jerawat tuh yang obat jerawat yang toto-toto warnanya udah berwarna deh gitu. Bagus deh kayaknya di muka gitu. Jadi terus, bisa kita pakai terus ya di atas make up juga bisa. Betul Bu. Terus udah gitu yang terakhir pakai lotionnya, pakai pelembabnya gitu. Karena memang kan ternyata memang harus pelembab juga kan untuk melembabin kulit. Apalagi bener sih yang tadi Ibu cerita yang kalau untuk usia di atas 40 kayaknya memang kadar air sama kelembapan kita kulit udah mulai kurang ya Bu ya. Berasa juga sih, berasa makanya kayaknya bener, makanya kayaknya kalau memang kita pakai AHA ini memang bagus banget sih, kulitnya tuh jadi bener-bener halus gitu loh, bisa halus dan nggak kasar-kasar gitu. Iya, bekas jerawat juga bisa berkurang. Iya betul, bener-bener Bu. Iya, ada yang nanya nih, Bet, boostingnya apakah dipakai setiap hari? Iya, saya setiap boosting infusion itu apakah dipakai setiap hari? Saya pakai setiap hari, sehari 2 kali malah. Jadi kalau setiap habis cuci muka, itu sih kayaknya kemarin itu juga saya mungkin karena WFH juga ya Bu ya. Jadi mungkin di awal-awal jadi agak males kan, maksudnya males ngerawat wajah juga. Kayaknya mungkin jadi itu jadi jerawatan gitu karena nggak dirawat ya mungkin tuh juga ya. Jadinya tapi ini dipakai setiap hari, saya pakai sehari 2 kali. Jadi habis cuci muka udah pakai toner langsung pakai ini. Iya, betul. Ini aku mau benerin dikit nih, Bet tadi. Ini kamu ngomong AHA, ini bukan AHA ya. Kalau AHA itu beda. Ya, AHA itu asam hidroksiasid. Tapi kalau ini itu HA itu hyaluronic acid ya. Ini fungsinya adalah untuk hydrating, untuk menghidrasi kulit seperti itu. Ya, jadi ini yang bikin nah, juga gini, seperti yang tadi Ebet bilang bahwa kalau kulitnya berjerawat di usia 40-an itu sangat membutuhkan pelembab yang mempertahankan kadar kelembapan di dalam kulit. Nah, teman-teman kalau kulitnya nggak terlalu berminyak, bisa pakai pelembab bukan yang esensial, itu akan membantu hidrasi kulit lebih baik gitu. Misalnya Hydra atau pakai yang Youth Extend seperti itu nggak apa-apa, ini tipis-tipis aja pakainya, terutama kalau malam untuk krim malam. Ini ada pertanyaan nih, Bet. Cara pakai tonernya gimana? Apakah disemprot ke wajah atau tuang di kapas? Kalau saya sih nggak pakai kapas lagi sih sekarang karena nempelnya di kapas sayang. Jadi saya kalau kita habis cuci muka kan tangan kita udah bersih ya. Jadi tonernya saya taruh di telapak tangan gitu. Terus udah gitu saya tepuk-tepuk dan kita tepuk-tepuk di muka aja. Jadi aku cuma tepuk-tepuk di muka aja, tepuk pelan-pelan gitu untuk supaya ngeratain. Aku sih begitu caranya. Ya, ada 2 macam cara sih untuk pakai toner gitu. Sebenarnya kalau toner yang exfoliating seperti esensial ini kan jenisnya exfoliating. Itu lebih bagus dipakai dengan menggunakan kapas karena kan dia ngangkat. Tapi ada tapinya nih, Bet. Kalau untuk yang sedang berjerawat itu tidak disarankan karena ngusap-ngusap wajah dengan kapas di saat berjerawat itu akan membuat jerawat lebih parah. Jadi benar kamu pakainya karena kamu sedang berjerawat, pakainya dengan tangan seperti itu. Aku ditepuk-tepuk aja sih. Nah, untuk toner yang hydrating, misalnya Hydra, terus apalagi Youth Extend, toner itu kan hydrating, sifatnya. Itu memang sebaiknya tidak pakai tangan, tidak pakai kapas, ditaruh di tangan terus ditepuk-tepuk karena supaya tidak ada toner yang hilang gitu. Karena itu bagus banget, itu adalah zat yang pertama kali diserap oleh kulit gitu. Muka. Kulit muka seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau kulitnya sedang berjerawat, jangan membersihkan kalau pakai waktu cleanser juga jangan gitu, pasti pelan-pelan, gerakannya juga ke atas pelan-pelan gitu, karena mengusap-ngusap itu akan membuat jerawat lebih parah, seperti itu.
Oke. Ya. Oke, Bu. Oke. Thank you infonya, Bu. Terus masker pakai nggak, Ben? Masker aku pakai juga, Bu. Justru pas Ya, lagi coba yang mana? Ya. jerawatan itu, aku Mm-mm. pakai masker yang ini, Ya, yang yang kuning purifying ini, ya. yang purifying ini. Ah, Ini dipakai ah, ah. seminggu 3 kali atau ya 3 kali sih biasanya aku sih 3 kali. Tapi kan bisa 3 kali sampai 4 kali. Cuma aku seminggu 3 kali. Ini aku pakein terus gitu. Dan ini membantu Ya, juga untuk supaya membantu ngeringin ya. jerawatnya. Iya Ngeringin betul. jerawat ya. Ngeringin Ingat nggak, jerawat, Bet, dulu benar. kita pernah punya masker yang deep cleansing mask gitu kan bagus banget buat Oh iya iya jerawat iya ya. benar-benar. Kalau ada jerawat yang meradang gitu, kita suka Iya kasih masker ditotol-totol. dikit, ditotol doang gitu, Iya nanti akan ditotol. kempes. Nah, yang masker Betul. ini juga punya fungsi seperti itu nggak, Bet? Iya, iya, aku juga merasa sih ini kalau ini seperti yang deep cleansing yang zaman dulu Dulu ya. artistry nih, yang clay, yang bentuknya clay itu, jadi kering kan. Jadi ini jadi ada efek buat kayak ngeringin jerawat gitu. Makanya pas kalau kemarin ini sih aku pakai karena lagi banyak, aku pakai satu muka. Tapi kemarin ini kalau pas lagi yang dikit ya aku ya totol-totol yang di bagian jerawat aja sih. Dan lumayan cepet kering juga seminggu 3 kali. Gitu. Iya, jadi penting banget ya teman-teman ya kita pakai masker juga gitu untuk membantu mengeringkan jerawatnya. Nih ada pertanyaan dari Priscila nih, maskernya seluruh wajah atau di area yang berjerawat saja? Oh, kalau tergantung sih ya, kalau memang misalkan lagi berjerawatnya parah, misalkan parah dalam arti banyak gitu di bagian-bagian muka, bisa dipakai sih di satu muka aja. Tapi kalau memang misalkan jerawatnya hanya di satu bagian, misalkan di dahi aja, ya pakainya di dahi aja, fokus yang di bagian yang itu aja, yang berjerawat sih biasanya gitu. Apalagi sekarang kan masker yang kita punya kan bisa untuk multimask ya. Iya, kita bisa pakai masker di waktu yang bersamaan, tapi macam-macam maskernya. Tapi macam-macam ya, tergantung dari kulitnya, masalahnya. Mungkin kan kita sekarang jerawatnya kan nggak di seluruh muka ya, jerawat cuma di pipi atau cuma di hidung ya, kita bisa kasih masker cuma di daerah yang berjerawat, kemudian di daerah yang lain bisa pakai masker yang lain, misalnya pakai yang hydrating, kan kulit kita suka kering tuh karena saking ininya pakai toner, pakai itu, yang kering bisa dikasih hydrating, yang hijau ya, yang hijau, iya itu. Betul, iya aku juga suka tuh, pokoknya favorit aku yang si kuning sama si hijau ini. Si kuning sama si hijau ya. Iya. Kalau favorit aku yang merah sama yang hijau. Karena memang yang buat burning ya Bu ya. Lagi berjuang supaya kulit pipi tidak turun. Pipi tidak turun. Iya, benar. Ada pertanyaan lagi nih, mana ya? Oh, tadi ada pertanyaan yang bagus banget nih, Bet ya. Tadi saya sempat baca gitu. Dulu waktu usia 20-an tuh, waktu jerawat parah itu, sebelum pakai artistry udah coba belum pakai produk-produk yang lain, ke dokter atau apa gitu? Aku nggak pakai produk apapun, hanya pakai obat jerawat. Jadi waktu itu dulu itu saya nggak termasuk orang yang suka merawat kecantikan gitu ya. Jadi saya tuh cuek ya. Nggak punya tuh, cuek banget deh orangnya, tomboy lah istilahnya. Jadi bener-bener kalau pulang ya cuci muka. Zaman dulu lebih parah, cuci mukanya pakai sabun gitu kan, pakai sabun gitu. Jadi pas lagi jerawatan juga bingung, aduh gimana ya. Akhirnya dari mama kan beliin obat jerawat yang biasa gitu kan, pakein, tapi kayaknya juga nggak baik-baik gitu. Jadi ya begitu-gitu aja sih. Sampai akhirnya ketemu artistry gitu. Kalau sekarang sih saya lihat sih, kalau yang cewek-cewek sekarang sih kayaknya anak-anak muda sekarang banyak nih ya, apalagi bertebaran skincare dari manapun, kayaknya mereka kecenderungannya malah coba sana sini gitu. Coba sana sini, ya betul. Coba sana sini. Ini ada pertanyaan lagi tuh, Bet. Kalau sekarang nih lagi jerawatnya lebih parah dibanding kamu yang di foto itu. Iya. Ya anggap aja sama parah lah ya. Itu foto nggak menggambarkan keparahan, soalnya nggak terlalu kelihatan parah banget deh pokoknya. Iya. Itu apa yang pertama kali mesti dipakai dari artistry? Yang pertama kali mesti dipakai di produk yang sekarang ya, Bet? Apa nih yang pertama kali sebaiknya dipakai?
Kalau yang harus dipakai sih sebenarnya kalau menurut aku sih sebenarnya satu set essential sih ya. Essential Ya, itu satu set plus acne. esensial, ya Satu betul. set essential itu plus acne gitu sama yang acne care ini gitu. Itu terus kalau memang misalkan lagi meradang banget, cuma kalau lagi meradang banget aku nggak tahu Bu apakah ini yang HA ini dipakai juga nggak Bu? Kalau aku sih hajar aja sih pakai semuanya. Kita dulu main hajar aja sih Bet ya. Iya, Makanya kalau hebatnya saya sih Ebet itu, dia hajar aja gitu. iya. Malah bagus itu Bet ya. Malah bagus, gak ada takutnya Iya, ya Bet. karena Iya. kan maksudnya setelah kita tahu, setelah saya tahu bahwa Artistry itu produknya itu benar-benar alami banget, jadi ya saya nggak takut sih, ya udahlah cobain aja lah gitu, daripada saya cobain produk lain yang maksudnya belum tahu hasilnya juga kan, maksudnya hasil penelitiannya juga belum pasti, mendingan saya ajar di Artistry aja. Ya. Dan mungkin juga bisa GNH ini juga bisa membantu kalau jerawatnya. Nah, kalau bagi yang jerawatnya parah gitu ya. banget, iya mungkin pertama kali cleansernya bisa pakai itu GNH dulu deh, biar keringin. Terutama yang punya jerawat di punggung tuh, aduh kalau pakai cleanser esensial nanti bisa langsung habis tuh, gak apa-apa juga sih beli lagi gitu. Iya. Tapi GNH ini membantu banget ya. Bagus pakai banget ini bagus banget untuk jerawat. Betul. Terus ya kalau yang vitamin C, kalau setahu saya sih nggak masalah ya sebenarnya untuk jerawat. Tapi untuk jerawat yang masih yang meradang, mungkin nggak usah dikasih dulu, takutnya akan terjadi efek yang tidak diinginkan gitu. Kecuali Anda mau kayak Elizabeth itu yang hajar aja gitu. Tapi nanti saya cek lagi deh. Setahu saya sih nggak masalah gitu untuk jerawat. Dari Parisal Jalil, kira-kira apa yang menyebabkan wajah saya berminyak banget pada saat saya bangun tidur? Padahal sebelum tidur saya cuci muka pakai esensial, lalu pakai toner dan pakai light lotion. Bisa jawab nggak, Ben? Kenapa bangun tidur kayak jadi pabrik minyak tuh? Ya mungkin memang kondisi kulit mukanya memang bukan berjerawat, memang kadar minyaknya mungkin berlebih ya. Mungkin kulitnya tipe berminyak juga, jadi bisa berminyak. Nah ini saya sih juga dulu waktu di umur 20-an itu juga memang berminyak banget mukanya, jadi emang makanya nggak heran kalau jerawatan sih kalau kata orang ya, karena bener-bener pagi udah pokoknya nggak bisa lah. Apapun juga pokoknya langsung sore tuh udah berminyak banget gitu. Paling kalau misalkan kalau karena hormon ya, maksudnya berminyak, kadar kulit yang berminyak sih, menurut saya yang penting cuci mukanya rajin aja sih. Sama coba aja pakai yang rajin aja, sama coba deh pakai yang satu set yang essential ini, karena bagus banget kalau misalkan kita pakai, maksudnya dia tuh bisa mengurangi kadar minyaknya juga, bisa menyerap kadar minyak, apalagi yang tonernya itu. Jadi kulit muka kita tuh lama-lama secara kita nggak sadar itu bisa jadi normal. Ya, kalau itu yang saya rasain. Betul sekali. Jadi teman-teman, kalau sekarang kulit sangat berminyak, terus pakai esensial, terus merasa kok kulitku masih berminyak ya, ya nggak apa-apa gitu. Memang karena jenis kulit teman-teman adalah kulit yang berminyak. Tapi kalau teman-teman pakai terus pakai rutin, itu kadar minyak di dalam kulit akan bisa lebih dikendalikan gitu. Lama-lama kulitnya akan berkurang gitu kadar minyaknya, bahkan bisa jadi normal gitu. Karena Ebet sekarang kulitnya udah normal, udah nggak berminyak lagi. Dulu berminyak banget. Betul. Ya. Masker itu juga membantu untuk mengurangi kadar minyak. Masker yang purifying itu juga membantu mengurangi kadar minyak di kulit, dan untuk mengecilkan pori-pori juga loh teman-teman yang punya pori-pori besar. Aduh jangan menyerah, pakai masker purifying itu juga menghaluskan pori-pori. Betul. Oke, apalagi ya? Aku kok hajar kenapa ini maksudnya? Kemarin habis breakout parah di daerah pipi. Nah, nih ada Dokter Eva nih, pengalaman dengan pasien yang jerawat parah itu minum Biosi 3 kali 1. Iya, Biosi juga harus minum. Iya, Biosi dari dalam.
Sama kalau aku merasa kalau yang sekarang ini sih Bu, aku terbantu juga karena Primrose, karena kan aku berpikir ya mungkin pas lagi sekarang ini kemarin tuh aku pikir ya mungkin karena hormon juga ya. Jadi aku minum Primrose-nya lebih rutin gitu dibanding biasanya. Iya, iya, Sama iya. kalau vitamin C kan memang selama Udah pasti ya. pandemi ini COVID ini memang kita sebenarnya kita udah minum, tapi ya karena COVID ini ya Heeh. jadi lebih ini aja, saya lebih Lebih ditingkatkan aja lebih vitamin rajin C-nya. ditingkatkan. Iya, Betul, iya. Benar. kayaknya itu Iya, karena membantu juga vitamin C sih dari memang dalam. vitamin C sih memang bagus banget untuk mengatasi jerawat sih. Jadi makanya serum ini penting banget untuk jerawat karena ini Iya. adalah salah satu eh, produk untuk mengatasi jerawat juga gitu. Karena dia vitamin C-nya advance vitamin C. Ini vitamin C-nya dosisnya tinggi sekali. Oke, ini ada yang tanya nih, Gitu. Bet. Mau tanya nih Bu Devi dan Sis Elizabeth, kalau bekas jerawat Ya. yang dipencet, mukanya bopengan gitu, Heeh. bisa dihalusin pakai apa ya? Apakah light lotion esensial bisa membantu? Oh, Kamu mau oke. jawab? Coba. Kalau ini menurut pengalaman aku sih ya Bu ya. Nanti Ah, Ibu bantu ah, ah. jawab lagi ya. Kalau saya dulu kan pakai yang AHA serum untuk ngatasin yang bekas-bekas jerawatnya dan Bopeng itu. bekas-bekas jerawat yang bopeng-bopeng itu. Nah sekarang ini memang udah nggak ada produknya, cuma udah digantikan sama yang Advanced Skin Refinisher Ya, ini. iya betul. Nah Betul yang produk sekali ini itu. produk ini yang termasuk produk yang andalan dan saya suka juga sih. Jadi Ya. abis pakai obat jerawat itu, saya pakai ini dulu sebelum pakai sebelum pakai moisturizer. Jadi ini bantu untuk Bopeng menghilangkan ya. dari bekas bopeng dan bekas-bekasnya gitu. Tapi Iya, memang iya betul. mesti sabar gitu karena kan memang ada waktunya kan, maksudnya kulit muka kita juga mengelupas gitu. Jadi tapi Iya, pas iya. kalau ini dipakai terus-terusan ini hilang kok. Hilang, benar-benar. Betul Hilang sekali kok. tuh, Bet, jawaban kamu, Bet. Jadi untuk menghilangkan bekas jerawat, teman-teman bisa padukan antara vitamin C with HA ini, advance vitamin C with HA ini, dan skin refinisher. Karena kalau ini adalah menghilangkan bekas jerawat ya, jadi coklat-coklatnya. Itu dia akan membantu menghilangkan noda-noda bekas jerawatnya. Tapi dia nggak bisa mengatasi bopeng-bopengnya itu. Nah, atasi bopeng-bopengnya itu pakai skin refinisher karena dia ada fungsi exfoliating juga, mengelupas juga, dan karena dia membantu pengelupasan kulit juga sehingga kulit yang bopeng itu akan terkelupas gitu. Nanti lama-lama permukaannya akan bisa sama dengan kulit kita yang normal. Seperti itu ya. Jadi light lotionnya tetap harus dipakai karena fungsinya beda, pelembab kan Iya, itu. pelembab, betul. Ya. Iya, Bu. Terus urutannya gimana? Urutannya adalah setelah toner esensial ini pakai ini. Kalau teman-teman pakai boosting dulu. Boosting dulu. Kalau nggak ada boosting, pakai yang ini, yang advance vitamin C. Terus pakai skin refinisher. Skin refinisher. Lalu baru pelembab. Iya, baru pelembab itu. Lotionnya. Gitu, teman-teman. Iya, itu Bu. ATC esensial apakah aman untuk bumil dan busui? Untuk ibu hamil dan menyusui? Aman, teman-teman. Aman. Produk ATC aman untuk wanita hamil dan menyusui. Jadi nggak usah khawatir. Bu Devi, bagaimana cara mengaplikasikan produk artistry pada orang yang sudah lama menggunakan produk perawatan yang lain? Oke, produk perawatan yang lain itu apa? Kalau produk perawatan yang lain adalah untuk mengelupas kulit segala macam, kan kulit jadi lebih sensitif. Itu mesti hati-hati. Teman-teman mesti pakai produk yang paling mild di artistry dulu. Gitu. Contohnya apa? Hydra. Itu paling aman, teman-teman. Kalau mau masukin produk dari perawatan yang lain. Tapi kalau perawatan yang lainnya itu nggak ada produk pengelupasan atau dia biasa aja, ya nggak apa-apa, cobain aja. Makanya pentingnya beauty clinic bisa coba produk yang cocok gitu. Bagaimana caranya? Kita nggak bisa langsung suruh dia ganti semuanya. Kita mesti bertahap. Ya, bertahap dulu gitu. Mungkin dari skincare-nya, dari pembersih
tonernya, atau mungkin dari pelembabnya dulu, seperti itu. Karena kalau enggak, Jadi pelan-pelan gitu ya Bu ya, satu-satu dulu pelan-pelan, gitu ya, supaya nggak pelan-pelan. kaget gitu ya. Nggak kaget kulitnya, atau dia kalau ada masalah dia jadi tahu nih yang bikin masalah yang mana gitu. Ah, Ya, ya betul-betul. makanya pentingnya beauty clinic sih teman-teman. Kalau kita beauty Betul, clinic, betul. orang kan pakai semua. Kalau dia pakai semua, dia bisa merasakan semua. Dia bilang nggak ada masalah, ya dia langsung beli semua, nggak apa-apa gitu. Betul. Ya, paling yang kita concern sama yang itu sih, yang dia pakai produk pengelupasan kulit, yang kulitnya merah jambu kayak kepiting rebus itu. Iya, betul. Ya, jangan langsung kasih esensial, karena esensial ada sedikit alkoholnya, jadi Iya, mungkin takutnya bisa akan takut sensitif ya Bu nanti ya. Nanti dia sensitif. jadi itu. Oh, maksudnya yang lagi jerawat parah tapi tetap hajar. Oh, maksudnya lagi tetap jerawat tapi hajar. Pakai vitamin C with HA. Nggak apa-apa sih. Menurut saya sih oke loh produk ini untuk. Kalau gini aja deh, coba dulu gitu di satu tempat, terus lihat efeknya gitu. Karena terus terang ya teman-teman, saya ini kalau mau mens itu masih jerawatan gitu. Dan jerawatnya nggak kecil. Biasanya cuma satu, tapi gede. Meradang Hormon gitu. ya Karena Bu ya. saya kan tipenya yang suka gini, meradang gitu. Iya. Nah, itu saya suka kasih obat jerawat, terus saya suka kasih ini juga vitamin C kan, itu membaik loh, gitu. Jadi ya coba aja, Iya. coba Benar, aja sih dicoba menurut aja. saya gitu. Betul. Oke, apalagi? Iya Bu, Hydra bagus sekali untuk orang yang sudah pakai produk kulit lain. Oke, benar. Ya, pakai Hydra dulu. Hydra itu paling aman teman-teman, paling apa ya, paling ringan. Ya, karena dia bahan dasarnya juga air. Jadi untuk orang yang berjerawat tuh sebenarnya nggak masalah juga Hydra itu. Ya, karena dia tidak mengandung minyak gitu. Dan pelembabnya juga, kalau teman-teman merasa bahwa aku nggak mau pakai pelembab esensial soalnya kulitku kok jerawatan tapi sekitarnya kering gitu, ya pakai pelembabnya pakai Hydra gitu, nggak apa-apa, nggak harus semuanya satu set esensial gitu. Nah, ini ada info lagi nih yang aku mau sampai ini tentang penyebab jerawat di berbagai tempat nih di muka itu ternyata beda-beda teman-teman ya. Kadang-kala kita suka, kok heran ya jerawatku kok munculnya cuma di satu bagian, di pipi aja, atau mungkin kenapa kok cuma di apa ini namanya? Iya Bu, di rahang doang misalkan. Rahang doang, atau di dahi doang, itu kenapa ya gitu. Nah ini teman ternyata ada perbedaan tuh penyebabnya nih. Ini kalau contohnya nih jerawat yang ada di dahi itu sini kan ya, di dahi. Itu ternyata ada kemungkinan kita punya masalah di pencernaan teman-teman. Kalau kita selalu punya jerawat cuman di dahi. Oh gitu. Itu kita salah makan. Itu banyak biasanya kita orang yang punya jerawat di dahi itu dia kebanyakan makan karbo, gula, dia suka makan minum soda, itu banyak jerawat di dahi. Jadi ada masalah pencernaan. Dan kadangkala memakai produk rambut yang ternyata itu menyumbat pori-pori. Nah, kita suka sadar yang pakai poni gitu gini, ya. Pakai poni, terus poninya ini dikasih hairspray atau dikasih mouse yang itu kalau nempel di pipi bisa menyumbat pori-pori gitu. Itu juga bisa. Gitu. Iya. Jerawat. Atau yang suka malas keramas, poninya kotoran. Di sini jadi kotor gitu. Jadi kotor. Karena debuan kan. Terus di pelipis. Pelipis itu di sini ya, pelipis ya. Itu ternyata itu ada masalah dengan ginjal, artinya dia kurang minum biasanya. Itu suka jerawatan di sini. Kurang minum atau masalah lambung. Masalah lambung juga. Ya, misalnya sering gampang emah atau kembung. Itu juga kecenderungan punya jerawat di pelipis. Lalu di hidung. Bisa ya Bu ya, kayak gitu ya. Bisa, di hidung. Di hidung ini banyak faktor teman-teman. Kalau pori-porinya besar, orangnya kulitnya berminyak, itu memang kecenderungan di T-zone ini akan sering timbulnya jerawat. Gitu. Ya, tapi kalau jerawat
cuman satu di sini terus, hilang satu di sini terus, sampai itu terus. Teman-teman perlu curiga bahwa ada masalah kesehatan jantung katanya. Kurang gerak, kurang olahraga itu juga membuat jerawat di daerah sekitar hidung. Terus banyak makan garam, kebanyakan makan garam, daging-dagingan, terlalu banyak garam, daging-daging pedas itu juga jerawat di hidung cenderungannya. Lalu di pipi nih paling sering kan, di pipi siapa yang banyak paling sering jerawatan di pipi? Ya, jerawat di pipi. Itu ada masalah dengan pernafasan katanya. Makan terlalu banyak susu, alkohol, kebanyakan minum kafein. Ayo yang ngopi terus, itu bisa jadi timbul jerawat di pipi. Terus yang pegang-pegang, yang sering pegang-pegang wajah, itu biasanya dia pegang pipi. Betul, ya, Bu. ini juga ternyata begitu bikin paling gampang. Iya, di pipi itu seperti itu. Kalau ada suami pacar yang suka ngelus-ngelus pipi, pastikan dia cuci tangan dulu sebelum ngelus pipi Anda ya, karena bisa bikin jerawat. Itu pegang-pegang baca. Terus kadang-kadang kita lupa, bantal tidur kita kotor, udah sebulan cuci misalnya. Nah, itu bikin jerawat di pipi. Betul. Wah. Lalu dagu. Dagu. Nah, sering nggak? Aku juga sering banget nih, Bu, dagu. Dagu nih di sini, di sini, iya, di sini. Kalau nggak sini, di sini. Sama. Itu. Itu karena hormonal. Makanya, saya juga baru tahu, iya juga ya, saya kalau mau mens, itu timbul jerawat tuh biasanya di sekitar sini nih. Di sekitar sini. Iya, mungkin juga jerawatnya. ya. Makanya kalau teman-teman lihat muka saya nggak pakai make up tuh banyak banget yang pakai jerawat di dagu. Iya. Stres juga bikin jerawat di sini. Pubertas juga banyak bikin jerawat di sini. Hamil, kalau teman-teman hamil, kecenderungannya ada jerawat di dagu. Lalu leher, siapa yang jerawatan di leher tuh? Nah, siapa tuh? Menandakan bahwa tubuh kita sedang melawan bakteri gitu. Jadi ada pertahanan tubuh sedang melawan bakteri, itu biasanya suka menimbulkan ada jerawat-jerawat di leher ya. Itu. Jadi kadang-kadang kalau kita mau mengatasi jerawat tuh kita mesti pikirin dulu nih, jerawat gue kenapa ya kira-kira gitu. Kalau heran nih jerawat kok ada di dagu, terus udah diobatin sembuh, ada lagi obatnya sebulan. Bener, Bu, sama. Nggak bisa, sekarang udah tahu berarti. Hanya dari luar aja, teman-teman mesti minum suplemen, mesti minum Primrose. Primrose, betul. Biasanya yang banyak kan wanita ya jerawat di sini ya karena mau mens segala macam. Mesti minum Primrose. Kamu minum Primrose rutin pasti berkurang jerawatnya. Iya, betul. Tadinya saya juga banyak banget di rahang, terus di pipi juga masih ada bekas gitu. Terus tadinya ada sedikit di dahi gitu. Cuma dahinya udah mulus, sekarang udah oke. Ini udah tinggal sisa-sisa bekas. Nah, kalau ini tetap muncul satu, itu kadang muncul. Ya udah, sekarang udah tahu berarti masalah hormonal ya, Bu ya. Tapi udah better sih semenjak rutin minum Primrose itu, betul. Ya. Bentar ya. Ada pertanyaan lagi ya, Bu Devi, apakah jerawat berhubungan dengan banyaknya toksin di liver kita? Iya, ke hati juga ya, ada masalah di liver juga. Kalau nggak salah ada di pipi atau di pelipis gitu. Saya agak lupa. Nanti teman-teman kalau informasi-informasi gini, teman-teman rajin aja, browsing aja. Banyak sekali informasi di Google. Cari sumber yang dipercaya. Saya rasa perlu gitu untuk punya pengetahuan seperti itu. Udah pasti kalau kita ada masalah di liver, itu juga akan menimbulkan jerawat. Kulit pakai produk pengelupasan akan membuat kulit tipis dan sensitif. Penyerapan produk jadinya nggak maksimal. Jadi bagus kalau bertahap menggunakan artistry. Oh ini tambahan jawabannya Dr. Eva tentang pertanyaan bagaimana cara kita menggunakan, misalnya pindah ke produk
artistry sebelum sebelumnya pakai produk yang lain. Produk Kalau lain, kulit ya. pakai produk pengelupasan, itu akan membuat kulit jadi sensitif kan. Itu Betul. kulit akan jadi tipis gitu, sehingga produk penyerapan produk tuh gak akan maksimal. Jadi bagusnya memang bertahap memakai artistry. Nah, gini teman-teman, saya kasih tips ya, kalau habis beauty clinic ini kan kita nafsu banget pengen jual semua gitu loh. Pasti. Saya juga gitu. Aduh, kalau semua kejual pasti PV-nya gede. Tapi kita mesti hati-hati dengan orang-orang yang pakai. Kita kan bisa lihat kondisi kulitnya. Kalau dia kondisi kulitnya sensitif, dilihat harus pengupasan gitu. Waktu beauty clinic pun kita juga perlu hati-hati cara memakai produknya. Tapi kita juga perlu hati-hati waktu memasukkan produk artistry. Kita pilih yang paling dia butuhkan dulu, yang paling aman dulu, gitu. Skin refinisher itu biasanya juga bisa jadi pembuka untuk pakai artistry. Vitamin C ini juga vitamin C with HA ini. Kenapa? Karena jarang sekali orang yang sudah pakai produk ini. Jadi ini akan kita bisa masuk gitu, mulai dia pakai produk artistry dari produk ini. Kalau dilipatan samping kanan kiri, hidung maksudnya kayaknya Bu. Ya, ini termasuk pipi Pak. Ini biasanya kurang dibersihkan aja sih kalau daerah sini jerawatan tuh. Karena lipatan ini memang harus pembersihannya ekstra. Kita suka kadang-kadang gini suka lupa. Terus produk suka numpuk di lipatan hidung. Ya, karena kan ada tempat untuk apa ya, suka numpuk gitu. Jadi, kita mesti begini caranya, bisa begini caranya gitu. Biasanya suka numpuk produk itu akan bikin jerawat juga. Betul. Harus pembersihan double triple cleansing. Ya, bisa triple cleansing, double toner itu. Kapan-kapan kita mau ngomongin itu ya. Nih ada, apakah konsumsi suplemen nutrient bisa mengatasi setiap bagian jerawat yang muncul di wajah? Tadi udah dibicarakan ya. Ya. Oh, mungkin maksudnya gini ya, kalau misalnya di dahi karena pencernaan ada produk protein itu juga akan membantu pencernaan. Itu juga karena pencernaannya bagus, jerawatnya jadi bisa berkurang, bisa sembuh seperti itu. Betul. Ya, oke. Aku rasa waktunya udah mau habis, udah. Thank you loh Bet, kamu benar-benar membantu banget karena pengalaman kamu itu nggak aku alami. Jadi aku harus tanya sama kamu supaya teman-teman terbantu gitu, dan luar biasa banget sih, aku seneng banget gitu ngelihat kamu bisa bebas dari jerawat, terus sekarang bisa pede banget dengan artistry dan bisa memasarkan artistry dengan sangat luar biasa di grup kamu. Ini Mas, tinggal 2 menit nih, tinggal 1,5 menit lah. Boleh nggak Bet kamu kasih pesan-pesan kepada teman-teman supaya lebih percaya diri pakai artistry dan mungkin mesti berani jual ke produk artistry ke teman-teman yang berjerawat. Iya. Oke, Bet. Buat teman-teman semua, sebenarnya nggak usah takut. Kalau pertama yang penting adalah kita pakai dulu, gitu. Jadi teman-teman semua harus pakai artistry dulu, gitu, sebelum memasarkan atau nawarin atau promosiin ke teman-teman yang lainnya, gitu. Jadi dan produk artistry itu udah aman banget kok. Semua hasil risetnya ada, kemudian bahan-bahannya juga alami. Terus udah gitu juga dia termasuk dari 4 besar dunia gitu loh. Jadi produk yang udah nggak diragukan lagi. Jadi nggak usah takut, misalkan ada keluhan apapun, kita kan MUI juga ada garansinya. Jadi pakai aja semuanya yang kita butuhkan, yang sesuai. Kalau memang misalkan jerawat, pakai yang esensial dan yang sebagainya yang tadi udah diinformasikan. Kalau kalau memang nggak yakin, coba deh ajak, mungkin tanya kepada temennya, upline-nya untuk ngadain beauty clinic untuk cobain produknya. Dan jangan pernah takut gitu. Pokoknya pakai aja produknya. Kalau memang misalkan nggak puas bisa dikembaliin juga kok gitu. Dan hasilnya udah nyata banget. Saya, Bu Devi juga udah pernah merasakan. Saya apalagi pernah merasakan 2 fase jerawatan, dari yang pas lagi muda juga jerawatan. Sekarang 40-an juga karena hormon juga jerawatan. Tapi saya nggak takut lagi sih sekarang karena artistry bener-bener membantu banget gitu loh. Dan saya pede banget gitu untuk pakai artistry. Oke, thank you ya Bet. Thank you Bu Devi.
ngobrol dengan Iya. Elizabeth, dengan Thank you ngobrolin semuanya. artistry. Sampai ketemu di obrolan artistry yang berikutnya. Bye. Oke, sampai ketemu. Thank you. Bye-bye. Thank you Bye-bye. semuanya. Thank you Bu Devi. Yo, bye.